Halo teman-teman, kembali bertemu lagi nih. Tapi hari ini kita tidak bermain game. Hari ini aku akan membantu pemerintah Indonesia, yaitu memberitahukan cara pencegahan virus corona dan kenapa murid-murid dan mahasiswa di Indonesia diliburkan 14 hari guys. Kalian penasaran kan? Ayo cek videonya. Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Brotoasmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini. Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reysa Brotoasmoro. Nah teman-teman, itu tadi videonya. Bisa dimengertikan dengan mudah kan? Maka dari itu kita harus stop penyebaran virus corona dan jangan sia-siakan 14 hari ini teman-teman, oke? Oh ya teman-teman, sekarang kan masker itu lagi susah dicari kan. Jika teman-teman semua ada masker yang kita pakai sendiri, kita habis makainya itu jangan dibuang teman-teman. Kita cuci bersih, kita jemur, dan besok kita pakai lagi. Karena di Jepang sudah dilakukan seperti itu. Dikarenakan di Jepang tuh sekarang maskernya juga susah teman-teman gara-gara virus corona ini. Dan aku juga mau ngasih tahu, sebelum kita makan atau pulang dari berpergian, setidaknya kita cuci muka dan cuci tangan dengan 6 langkah teman-teman. Teman-teman pasti ada yang lupa nih cara cuci tangan 6 langkah nih. Yuk kita lihat videonya. Langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah itu dia teman-teman, langkah cuci. Nah itu dia teman-teman, 6 langkah cuci tangan yang benar.
Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona dan kita cegah virus corona ini teman-teman, agar dunia kembali stabil lagi dan kita bisa bekerja dengan normal kembali lagi. Dan yang pastinya bantu share ke keluarga kalian, teman-teman, dan orang yang kalian sayang agar rantai virus corona ini terhenti dan kita terhindar dari virus corona ini teman-teman. Oke, segitu dulu video kita hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, cuci tangan sebelum makan dan salam kesehatan. See you bosku.